Kos itu terletak di ujung gang sempit, berdempetan dengan rumah-rumah tua yang nyaris roboh. Dari luar tampak biasa saja, temboknya pucat, halaman kecilnya ditumbuhi rumput liar, dan di depan pintu tergantung papan kayu bertuliskan, Kos Melati. Tapi siapapun yang pernah tinggal di sana tahu, malam di tempat itu tidak pernah benar-benar sunyi. Kadang terdengar langkah kaki pelan di lorong meski semua kamar sudah terkunci. Kadang ada suara seseorang berbisik dari kamar belakang yang sudah lama ditutup rapat. Mereka bilang kamar itu dulu ditempati seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan aneh. Dan ketika Nia pindah ke sana, ia belum tahu bahwa malam-malamnya tidak akan pernah sama lagi. Kos itu terletak di ujung gang sempit, berdempetan dengan rumah-rumah tua yang nyaris roboh. Dari luar tampak biasa saja, temboknya pucat, halaman kecilnya ditumbuhi rumput liar, dan di depan pintu tergantung papan kayu bertuliskan, Kos Melati. Tapi siapapun yang pernah tinggal di sana tahu, malam di tempat itu tidak pernah benar-benar sunyi. Kadang terdengar langkah kaki pelan di lorong meski semua kamar sudah terkunci. Kadang ada suara seseorang berbisik dari kamar belakang yang sudah lama ditutup rapat. Mereka bilang kamar itu dulu ditempati seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan aneh. Dan ketika Nia pindah ke sana, ia belum tahu bahwa malam-malamnya tidak akan pernah sama lagi. Hari pertama berjalan normal, Nia hanya berkenalan dengan dua penghuni lain, Rara dan Lilis. Keduanya tampak ramah, tapi sikap mereka agak tertutup. Saat Nia menanyakan kenapa kamar paling ujung dikunci, Rara hanya tersenyum tipis. Itu kamar kosong, sudah lama nggak ada yang mau tempati. Jawabnya singkat. Malamnya, Nia menata barang-barangnya. Hujan turun pelan, menimbulkan suara gemericik di atap seng. Saat hendak tidur, ia mendengar suara samar, seperti sesuatu menyeret di lantai. Nia berpikir itu hanya suara air menetes. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar bisikan lirih di luar kamar. Tolong, bukain. Nia terdiam, jantungnya berdebar cepat. Ia menatap pintu kamarnya yang tertutup. Tapi bayangan gelap tampak lewat di celah bawah pintu, seperti seseorang berdiri di depan. Ia memanggil, tapi tak ada jawaban. Suara itu lenyap begitu saja. Keesokan paginya, Nia menanyakan hal itu pada Rara. Gadis itu hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Jangan hiraukan kalau dengar suara dari belakang. Pokoknya jangan pernah ke kamar ujung." Nia bingung, tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Hari demi hari berlalu, dan suara itu selalu muncul setiap malam Jumat. Selalu sama, lirih, terputus-putus, seperti seseorang memohon. Kadang disertai bau busuk seperti kain basah bercampur tanah. Beberapa kali Nia mencium bau itu bahkan di dalam kamarnya sendiri. Malam Jumat ketiga, hujan turun deras disertai petir. Lilis pulang ke rumahnya di luar kota, dan hanya Nia serta Rara yang tersisa. Sekitar tengah malam, listrik padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh kos. Nia menyalakan senter ponselnya. Saat itulah ia mendengar suara langkah pelan di lorong. Tap, tap, tap. Ia mengira itu Rara. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan kamar ujung. Disusul suara ketukan pelan, 3 kali. Kemudian terdengar tangisan samar. Nia mendekat, hatinya berdebar kencang. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia menyorot pintu kamar ujung yang berdebu. Gagang pintunya berkarat, tapi samar-samar tampak bergerak sendiri. Seolah dari dalam ada yang mencoba membukanya. "Tolong aku dingin." Suara itu begitu jelas hingga bulu kuduk Nia berdiri. Ia mundur 2 langkah, tapi tiba-tiba pintu kamar itu bergetar keras seperti ada yang menghantam dari dalam. Nia menjerit dan berlari ke kamarnya. Begitu ia menutup pintu, terdengar suara berat menggesek lantai dari arah lorong, seperti sesuatu yang melompat-lompat. Pagi harinya, Nia mendapati lantai lorong penuh bekas lumpur dan tanah basah. Rara sudah pergi entah kemana. Ia mengetuk pintu kamar Rara, tapi tak ada jawaban. Pintu itu tidak terkunci, dan ketika dibuka, kamar itu kosong. Hanya tersisa kasur berdebu dan bau busuk yang sama seperti semalam. Hari berikutnya, kos itu sepi. Hanya Nia yang tersisa. Malamnya, hujan turun lagi, dan suara itu kembali datang. Kali ini dari balik pintu kamarnya sendiri. "Buka, Nia, aku kedinginan."
Nia menatap gagang pintu yang perlahan berputar sendiri. Lampu kamarnya berkedip. Dan dari pantulan kaca jendela, ia melihat sosok putih berdiri di belakangnya. Kain kafannya kotor, wajahnya rusak, dan matanya kosong menatap lurus ke arah Nia. Sosok itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara pelan namun jelas. Aku belum dikafani dengan benar. Tolong, kembalikan kainku. Nia menjerit, namun suaranya lenyap ditelan petir. Keesokan harinya, warga sekitar menemukan kamar Nia kosong. Di lantai hanya ada jejak kaki berlumpur, potongan kain putih, dan segumpal rambut panjang yang masih basah. Sejak hari itu, kos melati resmi ditutup. Tapi sampai sekarang, warga masih sering melihat pocong perempuan berdiri di depan gerbang setiap malam Jumat, menatap siapapun yang lewat, dengan wajah separuh tertutup kain kafan yang robek. 2 bulan setelah kejadian itu, papan bertuliskan, disewakan, kembali tergantung di depan rumah kos itu. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Pemilik lama dikabarkan sudah pindah ke luar kota, dan tidak pernah muncul lagi. Tapi entah kenapa, setiap kali papan itu dilepas, selalu muncul lagi keesokan harinya, dengan tulisan yang sama, seolah ada yang ingin tempat itu kembali dihuni. Sampai akhirnya, datanglah seorang pria bernama Reno, mahasiswa baru yang sedang mencari tempat murah untuk tinggal. Ia tidak tahu apapun tentang kisah sebelumnya. Ketika bertanya pada warga sekitar, sebagian besar hanya diam atau menatapnya dengan wajah cemas. Namun karena harga sewanya sangat murah, Reno tak berpikir panjang. Hari pertama ia pindah, suasananya terasa aneh. Udara di dalam kos lembab dan pengap, seolah sudah lama tak dihuni. Di ruang tengah masih ada sisa-sisa barang lama, piring berdebu, sandal usang, dan sehelai kain putih kotor tergantung di jendela. Reno membereskan semuanya tanpa tahu bahwa kain itu adalah potongan kafan dari penghuni sebelumnya. Malamnya, Reno tidak bisa tidur. Dari arah kamar belakang terdengar suara seperti kain diseret di lantai. Ia menengok, tapi lorong itu gelap total. Pintu kamar ujung tampak tertutup. Namun saat ia sorot dengan senter ponsel, terlihat jelas bekas lumpur di lantainya. Pasti tikus, gumamnya. Tapi tak lama kemudian terdengar suara lain. Pelan, berat, dan menyeramkan. Tolong, jangan pergi. Reno langsung menegakkan tubuhnya. Ia merasa seperti ada seseorang di belakang. Saat menoleh, tak ada siapapun. Tapi aroma busuk memenuhi kamarnya, seperti bau tanah basah yang baru digali. Pagi harinya, ia menceritakan kejadian itu pada pemilik warung di depan gang. Perempuan tua penjaga warung menatapnya tajam dan berkata, "Nak, kau tinggal di sana. Seharusnya tempat itu dibiarkan kosong. Sudah ada yang menunggu di dalam." Reno bingung. Menunggu siapa? Bu, perempuan itu hanya menjawab pelan. Menunggu teman sekamarnya yang belum kembali. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Tapi kali ini, tidak hanya suara. Reno melihat bayangan putih melintas di cermin. Ketika ia dekati, bayangan itu menghilang. Namun kaca cermin berembun dan di sana tertulis dengan jari, "Kembalikan kainku." Reno tertegun. Ia baru ingat, kain kotor yang ia temukan kemarin sudah ia buang ke tempat sampah di depan. Ia keluar kamar untuk memastikan, tapi halaman kos sunyi. Angin malam berhembus membawa bau busuk yang makin pekat. Ketika ia menoleh ke arah gerbang, ia melihat sesuatu berdiri di sana. Sosok tinggi, terbungkus kain kafan, dengan kepala miring ke samping seperti baru digantung. Matanya hitam kosong, dan dari wajah pucatnya keluar suara serak. "Kau buang aku." Reno mundur perlahan, tapi sosok itu bergerak melompat-lompat ke arahnya. Setiap langkah disertai suara duk-duk yang menggema di lorong sempit. Ia menjerit, berlari ke kamar, menutup pintu. Tapi dari bawah pintu terlihat ujung kain putih merayap masuk, seperti tangan yang mencoba memegang kakinya. Reno pingsan malam itu. Keesokan harinya, warga menemukan pintu kamar terbuka. Tidak ada Reno di dalam. Hanya ada jejak tanah basah menuju kamar paling belakang, kamar yang selama ini tertutup rapat. Ketika seorang warga mencoba membuka pintunya, mereka menemukan 2 sosok berdiri di dalam, berselimut kain kafan lusuh, berdampingan menghadap ke arah jendela. Dan sejak saat itu, gang itu benar-benar sepi.
Tidak ada lagi yang berani lewat, bahkan di siang hari. Namun setiap malam Jumat, dari kejauhan terdengar suara lembut perempuan dan laki-laki yang berbisik bersamaan. Kami sudah lengkap sekarang. Sudah hampir setahun sejak rumah kos di ujung gang itu benar-benar ditinggalkan. Cat dindingnya mengelupas, jendela pecah, dan halaman dipenuhi ilalang setinggi lutut. Warga sekitar sudah sepakat untuk tidak mendekat, apalagi setelah kejadian 2 bulan lalu, ketika suara tangisan dan tawa samar terdengar bersamaan dari dalam rumah itu pada tengah malam. Namun manusia selalu punya rasa ingin tahu. Kali ini datang seorang pria bernama Pak Darto, mantan penjaga kos yang dulu bekerja untuk pemilik lama. Ia kembali karena merasa bersalah. Dulu, ia yang ikut menguburkan jenazah Bu Ratmi, wanita tua yang dulu tinggal di rumah itu. Tapi ada satu hal yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, jenazah Bu Ratmi tidak pernah dikafani dengan benar. Hari itu, ia datang membawa kain kafan baru dan dupa. Niatnya sederhana, mendoakan arwah Bu Ratmi agar tenang. Ia membuka gerbang yang berderit berat, lalu melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin, seperti menyimpan napas dari dunia lain. Di ruang tengah, debu tebal menutupi meja, dan di sudut ruangan masih tergantung selembar kain putih yang sudah menguning. Pak Darto mulai membersihkan, tapi tiba-tiba ia mendengar langkah kaki pelan di lantai atas. Tap, tap, tap. Padahal rumah itu hanya satu lantai. Suara itu datang lagi. Kali ini dari arah kamar belakang. Suara kain diseret di lantai, disusul bisikan pelan seperti napas seseorang yang sangat lemah. Kau, datang lagi. Pak Darto gemetar. Ia tahu suara itu. Suara yang pernah ia dengar malam sebelum Bu Ratmi ditemukan meninggal. Dengan tangan bergetar, ia menuju kamar belakang. Pintu kamar itu sudah tertutup rapat dengan papan kayu, tapi dari celahnya keluar bau busuk menusuk hidung. Ia menyalakan lilin dan mulai membaca doa. Namun baru beberapa bait, lilin itu padam sendiri. Gelap. Dari balik kegelapan, muncul suara lain. Kali ini 2 orang sekaligus. Dia belum menutupiku dengan benar, dan dia membuang aku. Pak Darto menoleh ke arah lorong. Dan di sana, di bawah cahaya redup bulan yang menembus jendela pecah, berdiri 2 sosok pocong. Satu berwajah perempuan dengan mata kosong. Satu lagi laki-laki dengan kepala miring dan kain kafan sobek di dadanya. Dari kain mereka, air menetes ke lantai, menciptakan genangan kecil yang berubah warna menjadi merah gelap. Sosok perempuan itu berbicara lagi. Darto, kau yang menutupku waktu itu. Tapi kau tinggalkan aku tanpa doa, dan kau potong kainku. Pak Darto berlutut, memegang dadanya yang terasa berat. Ia menangis, memohon ampun, sambil mengeluarkan kain kafan baru yang dibawanya. Tapi sebelum ia sempat mengangkat kain itu, angin berhembus kencang, meniup lilin-lilin kecil yang ia bawa. Lorong mendadak dingin. Dari langit-langit, potongan kain lama berjatuhan, menempel di tubuhnya satu persatu. Bau tanah dan darah menguar semakin kuat, dan saat ia menoleh ke depan, kedua pocong itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajah mereka berubah, rusak, berlumur tanah, tapi matanya menatap tajam penuh dendam. Sosok laki-laki itu membungkuk pelan, mengucapkan kata terakhir yang didengar siapapun di rumah itu malam itu. Sekarang kau yang kubalut dengan kain yang sama. Keesokan paginya, warga menemukan gerbang rumah itu terbuka lebar. Di dalamnya, hanya ada kain kafan baru yang terhampar di lantai, basah oleh lumpur dan darah kering. Tidak ada tanda-tanda Pak Darto. Dan sejak hari itu, setiap kali hujan turun, dari jendela kamar belakang terlihat 3 sosok pocong berdiri berdampingan, menatap keluar dengan mata kosong. Warga menyebut mereka 3 penghuni tetap, arwah yang tidak akan pernah pergi karena kematian mereka saling terkait oleh kain kafan yang sama. Sejak kejadian terakhir itu, rumah kos di ujung gang tidak pernah disentuh siapapun lagi. Rumput tumbuh liar menutupi halaman, jendela dibiarkan pecah, dan papan bertuliskan Kos Melati kini hampir runtuh dimakan waktu. Tapi bagi warga sekitar, tempat itu bukan sekadar bangunan kosong. Mereka percaya rumah itu menyimpan arwah yang tidak pernah sempat tenang. Arwah yang terikat oleh kain kafan yang sama, kain yang seharusnya menjadi penutup terakhir, tapi malah menjadi belenggu. Setiap malam Jumat,
Suara pintu terbuka masih sering terdengar dari dalam. Kadang disertai bisikan lirik, kadang hanya suara kain diseret di lantai basah. Dan bila hujan turun deras, beberapa orang yang lewat mengaku melihat 3 sosok pocong berdiri di balik jendela, diam memandangi jalan, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih mencari keadilan, atau sekadar menunggu akhir dari kutukan itu. Yang pasti, siapapun yang mencoba membuka pintu rumah itu, tidak pernah bisa menutupnya lagi.